Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Anisyati Permatasari, dengan NIM 2103020067 dan teman saya Raihan, NIM 2103020046, dan Hairinisa, NIM 2103020060. Kami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, kelas B. Di video ini kami akan membahas tentang tokoh-tokoh geometri. Di antaranya yang pertama Pythagoras, yang kedua ada Thabit bin Qurrah, dan yang terakhir ada Janos Bolyai. Yang pertama Pythagoras. Dengan nama asli Pythagoras, lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi di Samos dan wafat sekitar tahun 495 sebelum Masehi di Kroton atau Metapontum. Hidup sekitar 75 tahun. Pythagoras merupakan seorang filsafat Yunani Ionia kuno yang mempengaruhi filsafat Barat. Aliran yang dianut yaitu Pythagoreanisme. Banyak gagasan-gagasan penting tentang Pythagoras. Beberapa di antaranya ada komunisme. Sekitar tahun 530 sebelum Masehi, Pythagoras pindah ke Kroton di pesisir Italia dan mendirikan sebuah perkumpulan dengan keanggotaan khusus, yaitu komunisme. Yang kedua ada metafisikosis, sebuah ajaran yang dikemukakan oleh Pythagoras, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi, dan setelah kematian jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Dan yang ketiga ada musika universalis, yaitu gagasan Pythagoras yang menyatakan bahwa planet-planet bergerak sesuai dengan persamaan matematika, sehingga menghasilkan simfoni musik yang tak terdengar. Pada zaman kuno, nama Pythagoras sering dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah. Di antaranya yaitu 5 zona iklim, 5 bangun ruang, teori kesebandingan, teorema Pythagoras, musik itu matematis, teori bumi itu bulat, dan ada juga gagasan bintang timur dan bintang barat adalah satu, yaitu Venus. Namun, para ahli sejarah klasik masih memperdebatkan apakah Pythagoras benar-benar telah membuat temuan-temuan ini, atau ada temuan yang dikaitkan dengan namanya sudah ada sebelumnya, atau mungkin dicetuskan oleh rekan atau penerus Pythagoras. Pythagoras sendiri dipengaruhi oleh tokoh seperti Thales, Anaximander, Perikides, dan juga Themistoclea. Pythagoras juga mempengaruhi Pythagoreanisme, Xenophanes, Empedokles, Plato, Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, dan Isaac Newton. Pemikiran-pemikiran Pythagoras banyak diantaranya, yaitu yang pertama ada manusia dan kosmos. Kosmos sendiri adalah alam semesta. Pythagoras membedakan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia dan kosmos. Menurutnya, manusia itu bersifat dapat dibagi dan tidak abadi, sedangkan kosmos bersifat satu, abadi dan ilahi. Yang kedua ada doktrin angka. Pythagoras dan pengikutnya mengsakralkan angka-angka dan kemudian menyimbolkannya ke dalam bentuk titik-titik segitiga atau yang biasa disebut tetraktis, seperti gambar di samping. Tetraktis sendiri bagi mereka merupakan simbol dari sumber dan akar dari alam yang kekal. Hal ini berdasarkan penemuan yang mereka akui sebagai sesuatu indah yang melekat, objektif, dan ternyata terdapat unsur matematik, sehingga mereka menyimpulkan bahwa angka-angka merupakan kunci dan dari ketertiban pada alam semesta secara keseluruhan. Yang ketiga ada prinsip-prinsip utama. Pythagoras mengemukakan pendapatnya mengenai prinsip-prinsip utama, yaitu batas dan tidak terbatas, yang olehnya disamakan dengan konsep baik dan buruk. Yang keempat ada kosmogini dan kosmologi. Pythagoras berpendapat bahwa kosmogini bermula dari penanaman unit benih dalam
yang tidak terbatas. Unit benih ini memiliki sifat api yang tumbuh dari pusat keluar. Di sini api diberi posisi sentral dikarenakan rasa kagumnya terhadap agama yang menjadikan api sebagai tempat yang paling terhormat. Karya Pythagoras. Salah satu peninggalan karya Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah dari kaki-kakinya atau sisi siku-siku. Dengan kata lain, jika sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya A dan B serta panjang sisi miring atau hipotenusa adalah C, seperti gambar di samping, maka berlaku hubungan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sabit bin Qura. Nama asli Sabit bin Qura adalah Abdul Hasan Sabit bin Qura bin Marwan al-Sabi al-Harni. Lahir pada tahun 826 Masehi di kota Harran, Turki. Wafat pada tanggal 18 Februari 1901 di Baghdad, Irak, pada zaman keemasan Islam. Sabit adalah seorang astronom dan matematikawan dari Arab. Sabit menempuh pendidikannya di Baitul Hikmah, tepatnya di Baghdad, atas ajakan Muhammad bin Musa bin Sakir. Pada akhir hayatnya, Sabit telah berhasil menulis 150 karya tentang matematika, astronomi, dan kedokteran. Tetapi sebagian besar karya tidak bertahan lama, hanya ada beberapa yang masih bertahan. Karya-karya Sabit bin Qura yaitu salah satunya adalah terjemahan. Bahasa asli Sabit adalah Syria yang merupakan variasi bahasa Aram Timur dari Edessa, dan dia fasih berbahasa Yunani dan Arab. Sabit diterjemahkan dari bahasa Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Karya Apollonius dari Perga, Archimedes, Euclid, dan Ptolemy. Dia merevisi terjemahan Euclid Elements of Yunus bin Ishaq. Dia juga menulis ulang terjemahan Yunus ini Ptolemeus Almages. Dia juga dikenal sebagai pendiri ilmu keseimbangan. Hal ini karena kitabnya yang berjudul If'i Al-Karastun atau buku keseimbangan balok, dan juga ia dikenal sebagai penemu ilmu statistik. Matematika. Dalam matematika, Sabit menulis tentang teori bilangan dan memperluas penggunaannya untuk menggambarkan rasio antara kuantitas geometris, dan dia juga bekerja pada teorema transversal atau yang disebut geometri. Dia dikenal karena telah menghitung solusi untuk masalah papan catur yang melibatkan deret eksponensial. Dia juga menghitung volume paraboloid, dan dia juga menggambarkan generalisasi teorema Pythagoras. Dia mampu memberikan bukti teorema melalui pembedahan dengan menggunakan metode reduksi dan komposisi. Sehubung dengan postulat Euclid, Sabit percaya bahwa geometri terikat dengan persamaan dan perbedaan besaran dari hal-hal seperti garis dan sudut. Astronomi. Dalam astronomi, Sabit diyakini sebagai astronom Khalifah Al-Muta'addid. Sabit banyak menulis risalah tentang pergerakan matahari dan bulan, serta jam matahari. Ia juga mengukur luas bumi dengan menggunakan garis bujur dan garis lintang secara teliti. Karya Sabit dalam astronomi yang terkenal berjudul Concerning the Motion of the Earth Spirella. Tokoh geometri selanjutnya yaitu Janusz Bolyai. Ia lahir pada 15 Desember 1802 di Kaloskal, Hungaria, sekarang bernama Kusmania. Ia wafat pada 27 Januari 1860 di Marmarisele, Hungaria, sekarang bernama Tartu-Resmania. Janusz Bolyai adalah matematikawan Hungaria terkenal untuk karyanya dalam geometri non-Euclides. Janusz Bolyai merupakan anak dari matematikawan Farkas Bolyai yang selalu mengarahkan anaknya untuk menjadi ahli matematikawan. Menurut Farkas Bolyai, pikiran yang sehat hanya bisa mencapai hasil yang besar jika berada dalam tubuh yang sehat. Sehingga dalam tahun pertama, perhatian yang diberikan untuk pembangunan fisiknya. Sebagai anak yang jenius, pada umurnya 12 tahun, dia sudah naik ke kelas 4 dari Collège Calviniste di Marmarisele, di mana 3 tahun lebih awal daripada biasanya. Dan ia sudah menguasai kalkulus dan bentuk lain dari analisis mekanik. Pada usia 15 tahun, ia menunjukkan sebuah 3 bagian sudut yang bagus. Dalam solusi memanfaatkan salah satu cabang dari hiperbola, yaitu X sama dengan C.
Janus Bolley belajar di kampus Royal Engineering di Wina pada tahun 1818 sampai 1822 dan bertugas di Korps Tentara pada tahun 1822 sampai 1833. Semasa remaja, ia mampu mengungkapkan kejanggalan postulat kesejajaran Euclid dan merintis apa yang disebut dengan geometri non-Euclidean yang berbeda dengan penemuan Lobachevsky. Usia 21 tahun, ia melanggar larangan ayahnya karena mengembangkan geometri yang berbeda dengan postulat kelima, yaitu geometri hiperbolik, dan ternyata mampu memecahkan kebuntuan yang dialami ayahnya. Janus Bolley meninggalkan 3.000 halaman artikel matematika dan 11.000 halaman makalah lain ketika ia meninggal. Namun yang diterbitkan tidak lebih dari 26 halaman saja. Geometri netral. Jarang mencatat bahwa geometri non-Euclides lahir oleh karena para matematikawan berusaha membuktikan kebenaran dari postulat yang kelima dari Euclid dengan berdasarkan keempat postulat sebelumnya. Postulat kelima itu adalah jika suatu garis lurus memotong dua garis lurus dan membuat sudut-sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku itu, kedua garis itu diperpanjang tak terbatas, akan bertemu di pihak tempat kedua sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku. Pencetus geometri netral yaitu Wolfgang Bolyai, Janus Bolyai, Carl Friedrich Gauss dari Jerman. Salah satu penemuan dari Janus Bolyai yaitu geometri hiperbolik. Dari percobaan untuk membuktikan bahwa aksioma kesejajaran bukanlah sebagai suatu aksioma, melainkan teorema, muncullah inspirasi pengetahuan baru mengenai geometri hiperbolik. Janus Bolyai dan Nicholas Lobachevsky adalah matematikawan yang layak untuk dihargai karena berhasil menemukan sesuatu yang baru tersebut di tempat yang berbeda dan secara sendiri-sendiri. Geometri hiperbolik juga disebut dengan geometri Lobachevskian atau Bolyai adalah geometri non-Euclidean. Dan postulat paralel dari geometri Euclidean diganti dengan yaitu garis yang melalui titik tertentu P dan asimptot ke garis R. Segitiga terbenam dalam bidang berbentuk plana atau paraboloid hiperbolik bersama dengan dua garis ultra paralel divergen. Itulah beberapa penjelasan tokoh geometri dari kompleks